Kisah teladan Islami. Saat bayi ia dibuang ibunya, setelah besarnya menjadi seorang wali. Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Beberapa babad menceritakan pendapat yang berbeda mengenai silsilah Sunan Giri. Sebagian babad berpendapat bahwa ia adalah anak Maulana Ishak, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Maulana Ishak diceritakan menikah dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan, pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit. Pendapat lainnya yang menyatakan bahwa Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui jalur keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhazir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sohibus Saumiyah, Alwi Atsani, Ali Kholi, Kosam, Muhammad Sohib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik atau Ahmad Khan, Abdullah Al-Azhamat Khan, Ahmad Syah Jalal atau Jalaluddin Khan, Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Maulana Akbar Ibrahim, Jainuddin Al-Akbar As-Samarkandi atau Ibrahim Asmoro, Maulana Ishak, dan Ainul Yakin atau Sunan Giri. Umumnya pendapat tersebut adalah berdasarkan riwayat pesantren-pesantren di Jawa Timur dan catatan nasab Sa'adah Ba'alawi Hadromaut. Dalam Hikayat Banjar, Pangeran Giri alias Sunan Giri merupakan cucu Putri Pasai atau Cempa dan Dipati Hangrok alias Brawijaya ke-6. Perkawinan Putri Pasai dengan Dipati Hangrok melahirkan seorang putra. Putra ini yang tidak disebutkan namanya menikah dengan Putri Raja Bali, kemudian melahirkan Pangeran Giri. Putri Pasai adalah putri Sultan Pasai yang diambil istri oleh Raja Majapahit yang bernama Dipati Hangrok atau alias Brawijaya ke-6. Mangkubumi Majapahit masa itu adalah Patih Maudara. Kisah Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Namun kelahirannya dianggap telah membawa kutukan berupa wabah penyakit di wilayah tersebut. Maka ia dipaksa ayahandanya Prabu Menak Sembuyu untuk membuang anak yang baru dilahirkannya itu. Lalu Dewi Sekardadu dengan rela menghanyutkan anaknya itu ke laut Selat Bali sekarang ini. Versi lain menyatakan bahwa pernikahan Maulana Ishak Dewi Sekardadu tidak mendapat respon baik dari dua pati, dan sejatinya ingin menyunting Dewi Sekardadu, putri tunggal Menak Sembuyu.
sehingga kalau jadi suaminya, merekalah pewaris tahta kerajaan. Ketika Sunan Giri lahir, untuk mewujudkan ambisinya, kedua patih membuang bayi yaitu Sunan Giri ke laut yang dimasukkan ke dalam peti. Kemudian bayi tersebut ditemukan oleh sekelompok awak kapal atau pelaut, yakni Sabar dan Sobir, dan dibawa ke Gersik. Di Gersik dia diadopsi oleh seorang saudagar perempuan pemilik kapal, Nyai Gede Pinatih. Karena ditemukan di laut, ia dinamakan bayi tersebut Joko Samudro. Ketika sudah cukup dewasa, Joko Samudro dibawa ibunya ke Ampel Denta yang kini di Surabaya untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Kemudian Sunan Ampel mengirimnya beserta Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayah Joko Samudro. Disinilah Joko Samudro yang ternyata bernama Raden Paku mengetahui asal muasal dan alasan mengapa dia dulu dibuang. Pendidikan dan pengembangan keilmuan menurut Husein Jayadiningrat dalam Sejarah Banten 1983, Nyai Pinatih adalah janda kaya raya di Gersik, bersuami Koja Mahdum Syah Bandar, seorang asing di Majapahit. Nama Pinatih sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari kesatria Manggis di Bali yang merupakan penguasa keturunan Lumajang, Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk Islam, dakwah dan kesenian. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin, kembali ke Giri, Babad Tanah Jawi. Dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasyawuf di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gersik pertama, Kiai Tumenggung Pusponegoro. Terdapat silsilah Tarekat Satharia Raden Paku yang kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton yang menguasai Gersik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan anak-anak seperti jelungan dan cublak suweng serta beberapa gending lagu instrumen Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Wallahu a'lamu bishawab.